Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nama Salma Fathia, NIM 1765517, kelas KPLB akan menjelaskan mengenai makalah pengukuran efisiensi aplikasi web scraping pada e-commerce Bukalapak dan Tokopedia. Latar belakang. Pada era sekarang, perkembangan bisnis sudah berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas perangkat lunak, terutama sebagai interaksi pengguna dengan perangkat keras. Sehingga saat ini, perangkat lunak sudah menjadi kekuatan yang menentukan dan menjadi mesin yang mengendalikan pengambilan keputusan dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, pengelolaan perangkat lunak haruslah berkualitas, sehingga manajemen dapat memperoleh informasi sebagai sumber daya yang strategis. Dalam mengevaluasi kualitas perangkat lunak, diperlukan seperangkat karakteristik kualitas yang menjelaskan produk tersebut. ISO 9126 merupakan standar pengukuran jaminan kualitas perangkat lunak. Perkembangan internet yang luar biasa saat ini juga memunculkan sistem bisnis yang bernama e-commerce. E-commerce adalah sebuah aktivitas bisnis yang dilakukan melalui internet. Media pemasaran pada e-commerce menggunakan website untuk bertransaksi atau memfasilitasi suatu penjualan produk secara online. Contoh media-media e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak saling berkompetisi untuk dapat meningkatkan jumlah penjualan setiap harinya. Karena semakin tinggi nilai penjualan dalam suatu situs akan memberikan efek positif bagi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, aspek user-friendly, kemudahan pembayaran, dan lain-lain mampu meningkatkan nilai jual dari website. Melihat perkembangan media e-commerce yang hampir sama dan sejenis dalam konten, sehingga diperlukan suatu penilaian mengenai keefektifan media tersebut, dan menjadi panduan bagi para startup untuk dapat mengembangkan usahanya, serta menyesuaikan konten-konten yang akan disajikan dalam tampilan utama. Web scraping merupakan proses pengambilan informasi dari website yang ada atau teknik menggali informasi dari sebuah website secara otomatis. Waktu pengambilan data pada web scraping tergantung pada bandwidth yang dimiliki server dan response time dari e-commerce yang menjadi target. Keuntungan melakukan web scraping ini adalah efisiensi waktu, pengumpulan data secara teratur dalam waktu singkat, pengurangan biaya, dan jumlah informasi yang didapat lebih banyak. Karena itu, penulis tertarik untuk membahas tingkat keefektifan software web scraping yang dibangun berdasarkan implementasi ISO 9126. Lalu masuk ke rumusan masalah. Perumusan masalah dan penelitian ini adalah bagaimana membangun aplikasi web scraping untuk website e-commerce, Tokopedia, dan Bukalapak dengan menggunakan standar ISO 9126. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi web scraping untuk evaluasi perangkat lunak menggunakan standar ISO 9126. Kemudian yang kedua, memudahkan pengukuran kualitas perangkat lunak web scraping. Lalu batasan penelitiannya, mengingat akan keterbatasan waktu, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada standar ISO 9126 sebagai acuan yang digunakan untuk mengukur kualitas dari software web scraping dengan target e-commerce-nya yaitu Tokopedia dan Bukalapak. E-commerce, electronic business atau e-business adalah definisi e-commerce yang lebih luas, mencakup lebih dari sekedar jual beli barang dan jasa. Pengertian lain, e-commerce merupakan media pemasaran yang menggunakan website untuk bertransaksi atau memfasilitasi suatu penjualan produk secara online. Juga bisa didefinisikan sebagai suatu aktivitas transaksi yang menggunakan media elektronik World Wide Web atau WWW dalam setiap siklus transaksinya. Ada beberapa model bisnis e-commerce. Yang pertama, business to consumer atau B2C, perdagangan antara perusahaan dengan konsumen, di mana penjual di sini itu merupakan organisasi atau perusahaan dan pembeli adalah individu. B2C merupakan model bisnis yang paling sering dilakukan oleh setiap orang yang sedang dalam startup bisnis. Contohnya itu ada Zalora dan Berrybenka. Terus business to business atau B2B. Didefinisikan sebagai e-commerce di antara perusahaan. B2B merupakan tipe e-commerce yang memiliki hubungan kerjasama antara para organisasi bisnis. Contohnya misalnya Universitas Islam Negeri Maulana membeli komputer dari perusahaan HP. Lalu yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C.
perdagangan sederhana yang dilakukan antara para individu konsumen. Karakteristik perdagangan ini, pertumbuhannya dipengaruhi oleh pasar dan lelang online, menjadi pertumbuhan yang potensial dalam mengembangkan pasar baru. Salah satu jenis bisnis yang menggunakan C2C adalah website marketplace. Marketplace menyediakan fasilitas berupa tempat transaksi uang ke customer dan juga sebagai tempat promosi. Secara garis besar, marketplace menyediakan fasilitas untuk penjual. Jadi contohnya itu Tokopedia dan Bukalapak. Tahapan penting adalah melakukan evaluasi website e-commerce. Tujuan dari melakukan evaluasi ini untuk melihat kinerja website secara keseluruhan dengan cara melihat proses pembelian konsumen yang digunakan sebagai kerangka dalam evaluasi e-commerce. Hal ini memiliki dua alasan, yaitu evaluasi secara menyeluruh dari berbagai aspek website e-commerce. Aktivitas seorang konsumen akan terlihat ketika terjadi proses pembelian. Keseluruhan hal yang terjadi dalam siklus pembelian akan dievaluasi dalam tiap-tiap bagiannya. Yang kedua, fokus konsumen total. Siklus pembelian konsumen yang terjadi akan terfokuskan pada proses pembayaran barang atau jasa. Kerangka evaluasi akan fokus pada pengalaman konsumen terhadap suatu situs tersebut. Nah, untuk menggunakan proses pembelian sebagai kerangka dalam mengevaluasi situs e-commerce, hal ini diperlukan untuk mencari tahu suatu hubungan antara setiap fase pembelian dan setiap fase yang paling penting secara spesifik dalam setiap fasenya. Ini merupakan kerangka evaluasi e-commerce. Yang pertama, gambar 1 di atas itu memperlihatkan kerangka evaluasi dapat terbentuk. Fase pengenalan masalah atau kebutuhan. Konsumen potensial akan mengunjungi website dan percaya akan menemukan produk untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Tampilan website menjadi hal penting karena akan memperlihatkan ketertarikan konsumen saat pertama kali membuka situs tersebut. Misalnya tampilan visual background-nya, font-nya, atau warnanya. Fase kedua yaitu pencarian informasi. Konsumen menjelajahi berbagai situs untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan akan suatu produk yang menarik. Fase ini melakukan navigasi terhadap suatu website merupakan hal yang paling penting. Hal ini tergantung dari proses dalam pencarian informasi dari berbagai situs yang dikunjungi. Berbagai aspek seperti konten yang menjelaskan secara jelas mengenai produk, struktur logika yang digunakan, dan menu yang mudah dimengerti merupakan hal yang penting dalam fase ini. Lalu fase ketiga yaitu fase mengevaluasi hasil pencarian secara mendalam terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Konsumen membuat suatu pilihan mengenai produk yang akan dibeli. Konten yang paling penting dalam fase ini adalah mengenai informasi terkini dari produk berkaitan dengan jumlahnya dan kualitas yang terdapat dalam situs ini. Fase terakhir yaitu siklus pembelian, di mana konsumen membuat keputusan akhir pembelian yang telah melewati fase-fase sebelumnya. Kehandalan situs sangat penting dalam tahapan ini, dan hal ini dapat didefinisikan menjadi dua aspek. Yang pertama, tingkat di mana konsumen dapat dengan mudah melakukan proses pemesanan. Lalu yang kedua, tingkat di mana perusahaan mampu memenuhi janji dan kewajibannya kepada konsumen setiap terjadi proses pembelian. Salah satu media e-commerce yang menjadi objek dari web scraping pada makalah ini yang pertama ada Tokopedia. Tokopedia.com secara resmi diluncurkan pada publik tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia. Didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada tanggal 6 Februari 2009. Lalu yang kedua ada Bukalapak. Didirikan oleh Muhammad Khuslul pada awal tahun 2010 sebagai divisi agensi digital bernama Street Media yang berbasis di Jakarta. Lalu lanjut ada ISO 9126. Untuk mendefinisikan sebuah kualitas, telah banyak definisi yang dikenalkan. Nah, International Standard Organization atau ISO sendiri mendefinisikan kualitas sebagai totalitas dari fitur dan karakteristik dari produk atau layanan, bergantung dari kemampuan untuk memuaskan kebutuhan. ISO dan IEC juga telah mengembangkan standar ISO 9126 untuk rekayasa perangkat lunak.
Model ISO 9126 merupakan bagian dari standar ISO 9000, yang mana merupakan standar yang paling penting dalam bidang penjaminan kualitas. Dari model ini, totalitas perangkat lunak dari kualitas produk diklasifikasi dalam struktur hierarki menjadi karakteristik dan subkarakteristik. Ada 6 model karakteristik. Yang pertama ada functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, dan portability. Nah, jika kriteria tersebut tidak diikutkan, dapat dipastikan bahwa kualitas yang ditimbulkan dari perangkat lunak tersebut itu kurang baik. Salah satu standar kualitas untuk mengukur produk yang dihasilkan adalah ISO 9126. Dalam standar ISO 9126 ini terdapat 6 karakteristik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama ada functionality. Itu kemampuan perangkat lunak dalam menyediakan fungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna ketika digunakan dalam kondisi yang spesifik. Sebuah website harus mampu diakses oleh pengguna dengan lingkungan sistem yang berbeda tanpa mengurangi fungsi yang ada. Yang kedua, reliability, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan kinerjanya ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Kehandalan suatu perangkat lunak dapat ditentukan dari jumlah masukan yang dapat menyebabkan kegagalan pada saat dijalankan. Di sini, reliability dapat diamati oleh penggunanya. Yang ketiga ada usability, berkaitan dengan apakah software tersebut dapat mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan memperoleh kepuasan setelah digunakan. Aspek kebergunaan ini diukur dengan kuesioner, di mana kuesioner ini diisi oleh pengguna setelah mereka mencoba menjalankan aplikasinya. Lalu ada efisiensi, menyangkut waktu eksekusi dan kemampuan yang berhubungan dengan sumber daya fisik yang digunakan ketika perangkat lunak dijalankan. Apabila ingin menciptakan perangkat lunak yang handal, aspek efisiensi harus benar-benar diperhatikan. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien, misalnya menggunakan algoritma yang tidak tepat, akan mengakibatkan kinerja perangkat lunak yang menjadi lamban. Yang kelima ada maintainability, yaitu tingkat kemudahan perangkat lunak tersebut dalam mengakomodasi perubahan-perubahan, berkaitan dengan kemampuan perangkat lunak untuk dimodifikasi. Modifikasinya seperti koreksi atau perbaikan atau adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang keenam ada portability, kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan perangkat lunak untuk dikirim ke lingkungan yang berbeda. Misalnya, untuk menguji tingkat portabilitas dari aplikasi berbasis web, aplikasi tersebut dicoba dijalankan menggunakan browser yang berbeda-beda, Google Chrome atau Mozilla. Nah, selain itu, percobaan menggunakan perangkat yang berbeda juga dapat menentukan tingkat portabilitas dari software tersebut. Nah, karakteristik-karakteristik yang didefinisikan dapat diaplikasikan dalam setiap perangkat lunak apapun. Model ISO memiliki spesifikasi yang lebih lengkap dibandingkan model penjamin perangkat lunak yang lain, seperti McCall atau BOEM. Karakteristik terpenting dari model ISO adalah struktur hierarki, kriteria untuk melakukan evaluasi dan sederhana. Nah, dari pertimbangan tersebut, model ISO 9126 dipilih sebagai model yang akan digunakan dalam penelitian ini. Web scraping. Scraping web atau disebut juga panen web atau web ekstraksi data adalah sebuah perangkat lunak komputer teknik pengalian informasi dari situs web. Web scraping ini menerapkan pengindesan dengan cara menelusuri dokumen-dokumen HTML dari suatu website yang akan diambil informasinya untuk di-tag ke HTML agar bisa mendapatkan informasi yang diambil, untuk ditirukan pada aplikasi web scraping yang akan dibuat. Metode ini dapat ditingkatkan untuk menangani pengulangan tak terbatas saat menggunakan link untuk melintasi website. Dalam beberapa kasus teknologi, web scraping mungkin satu-satunya solusi yang bisa diterapkan ketika ingin mengumpulkan data secara besar. Aplikasi web scraping hanya fokus pada cara memperoleh data melalui pengambilan dan ekstraksi data dengan ukuran data yang bervariasi. Web scraping memiliki sejumlah langkah. Yang pertama, create scraping template. Pembuat program mempelajari dokumen HTML dari website yang akan diambil informasinya untuk tag HTML yang mengapit informasi yang akan diambil. Yang kedua, explore site navigation.
Pembuat program mempelajari teknik navigasi pada website yang akan diambil informasinya untuk ditirukan pada aplikasi web scraper yang akan dibuat. Yang ketiga, automate navigation and extraction. Berdasarkan informasi yang didapat pada langkah 1 dan 2, aplikasi web scraper dibuat untuk mengotomisasi pengambilan informasi dari website yang ditentukan. Keempat, extracted data and package history. Informasi yang didapat dari langkah 3 disimpan dalam tabel database. HTML sendiri digunakan sebagai dokumen yang mendetailkan elemen-elemen yang digunakan untuk membangun halaman web. Web service adalah modul perangkat lunak yang menjalankan pekerjaan konkret dan dapat digunakan dengan mudah karena didasarkan pada standar industri umum dan teknologi yang sudah ada seperti XML dan HTTP. Web service mengetahui fungsi apa yang dapat dijalankan dan input apa yang diperlukan untuk menghasilkan output, dan dapat mendeskripsikan hal ini ke pengguna yang potensial dan web service lainnya. Elemen kunci dari pencapaian suatu bisnis adalah kualitas. Tanpa pendekatan manajemen kualitas yang dapat memberikan jaminan terhadap suatu sistem, staf, dan supplier, suatu usaha tidak akan dapat menyampaikan pesan pada level yang tepat untuk dapat memberikan kepuasan konsumen. Kerangka berpikir yang dibuat pada penelitian ini dimulai dengan mengenali berbagai atribut evaluasi website pada beberapa media e-commerce, Tokopedia dan Bukalapak, sehingga muncul suatu penjelasan sementara yang menjadi objek permasalahan. Berbagai atribut yang terdapat pada website ini akan disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan yang selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga dapat diketahui seberapa besar tingkat keputusan penggunaan website e-commerce oleh calon konsumen. Hasil akhir dari analisis ini bertujuan mengetahui keputusan nasabah dalam menggunakan media e-commerce. Atribut-atribut tersebut akan mempengaruhi tingkat keputusan nasabah serta memperlihatkan hasil kinerja pelayanan media e-commerce. Dengan demikian, para pemilik media e-commerce dapat menilai kinerja websitenya, meskipun terdapat dari pihak luar dalam melayani konsumen, sehingga dapat melakukan perbaikan kinerja perusahaannya. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan evaluasi. Dalam melakukan identifikasi kebutuhan evaluasi untuk tujuan mengevaluasi kualitas penggunaan adalah untuk menilai sejauh mana produk memungkinkan pengguna untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks penggunaan yang spesifik. Yang kedua, spesifikasi evaluasi. Tahapan ini akan diidentifikasi matriks yang akan digunakan. Adapun metrik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metrik karakteristik yang menjadi fokus evaluasi. Yang ketiga, desain evaluasi. Dalam tahapan ini menghasilkan rancangan dari evaluasi yang akan dilakukan. Yang keempat, yaitu pelaksanaan evaluasi. Dalam tahapan ini dilakukan evaluasi terhadap aplikasi yang dibangun untuk melakukan web scraping pada target e-commerce yaitu Bukalapak dan Tokopedia. Diagram alir fungsi web scraping ditampilkan pada gambar 2. Jadi dimulai dari URL Tokopedia, membuka URL Tokopedia dan Bukalapak, mencari keyword sesuai URL di basis data produk, lalu decision apakah produknya ada atau tidak. Jika ada, maka akan menampilkan kategori produk. Jika tidak, akan kembali menelusuri keyword pada URL. Setelah menampilkan kategori produk, akan diambil data tersebut, lalu selesai. Bab 3 Pembahasan. Efisiensi adalah kemampuan software dalam pemberian kinerja yang tepat, relatif pada jumlah sumber daya yang digunakan. Efisiensi adalah konsep kompleks yang menawarkan tantangan konseptual maupun kesulitan implementasi. Ini merujuk pada seberapa baik website e-commerce memenuhi tujuannya. Time behavior dan resource behavior adalah sub-karakteristik untuk efisiensi dalam aplikasi web scraping. Tabel 1 merupakan ilustrasi dari efisiensi. Yang pertama, sub-karakteristik time behavior. Apakah perangkat lunak berperilaku tepat waktu? Maksudnya, kemampuan aplikasi web scraping menyediakan waktu respons yang sesuai dari fungsi bantuan atau alat navigasi, fungsi pencarian, tombol berikutnya dan sebelumnya. Menyediakan waktu pemrosesan yang sesuai, menangani dokumen yang besar, mencari operasi dan informasi dengan cepat,
melakukan urutan operasi dengan ekonomi gerak, jumlah klik mouse untuk mendapatkan halaman berikutnya. Lalu waktu pengolahannya tidak terlalu lama. Resource behavior yaitu apakah perangkat lunak menggunakan sumber daya yang dimilikinya ketika melakukan fungsi yang ditentukan. Keterangannya yaitu mengenai memori dan penyimpanan data yang terpakai tidak terlalu besar kapasitasnya. Pengujian sistem yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pengujian efektivitas dari aplikasi web scraping yang dibangun. Proses web scraping, pengambilan data dari kedua situs marketplace pada Bukalapak dan Tokopedia. Prosesnya dengan cara mengunjungi situs marketplace, yaitu bukalapak.com dan tokopedia.com. Kemudian mencari suatu kategori produk apa saja. Lalu melakukan inspect elemen web pada browser guna mengambil kelas atau tag yang terdapat di dalamnya berupa data-data penting yang akan diekstraksi. Contohnya dapat dilihat pada gambar 3. Gambar 3 ini merupakan proses pencarian tag untuk mengambil data-data produk dengan kategori hand sanitizer. Pada situs Bukalapak merupakan jenis tipe website yang statis, yang dimana pengguna tidak dapat mengubah website secara langsung melalui browser. Web statis menggunakan bahasa script HTML saja, sehingga untuk pengambilan tag-nya lebih mudah daripada website yang dinamis. Nah, setelah melakukan pengambilan tag, berikut adalah baris program mencari data dari tag yang sudah diambil. Pada Tokopedia, script websitenya berbeda dengan Bukalapak. Tokopedia merupakan website dinamis di mana website ini memungkinkan interaksi melalui komentar. Bahasa scriptnya lebih kompleks, menggunakan PHP, JavaScript, tidak hanya HTML. Serta menggunakan database seperti MySQL dan kontennya lebih sering diupdate. Gambar 5 merupakan proses pencarian tag untuk mengambil data-data produk di Tokopedia dengan kategori jilbab wanita. Karena website dibangun tidak hanya menggunakan script HTML saja, jadi untuk menentukan tag produknya jauh lebih sulit. Berikut adalah analisis elemen pada website Tokopedia. Setelah mengetahui tag-nya, maka diletakkan di kode program. Ada beberapa bagian yang membedakan kode web statis dengan website dinamis. Aplikasi yang dibangun adalah implementasi web scraping untuk pengambilan data pada situs marketplace. Beberapa tampilan hasil perancangan aplikasi ketika aplikasi dijalankan ada 3 fungsi tombol. Yang pertama, tombol scraping. Tombol yang digunakan untuk menjalankan fungsi utama dari dibangunnya aplikasi ini, yaitu untuk scraping data dari website tujuan. Website tujuannya berupa Tokopedia dan Bukalapak. Yang kedua, open web, membuka web browser Google Chrome dan langsung menghubungkan ke URL website tujuan web scrapingnya. Yang ketiga, exit, itu untuk menghentikan jalannya program. Gambar 7 merupakan aplikasi web scraping untuk Bukalapak. Penggunaan tag H3 hanya menampilkan judul-judul produk pada kategori hand sanitizer tanpa menampilkan informasi lainnya. Tombol scraping dihidupkan apabila sudah membuka web browser terlebih dahulu melalui tombol open web. Sedangkan hasil dari fungsi tombol open web terlihat pada gambar 8 di bawah, di mana web browser akan menampilkan laman URL yang sesuai pada source code. Ini gambar 8, hasil open website pada aplikasi web scraping Bukalapak. Untuk website Tokopedia sendiri, dengan tag yang terlihat seperti pada gambar 6, mampu menampilkan berbagai macam informasi dalam kategori jilbab muslim. Kategori-kategori tersebut berupa nama produk, harga, atau lokasi toko. Gambar 9 di bawah merupakan tampilan dari data web scraping yang diambil pada Tokopedia. Sedangkan pada gambar 10 merupakan tampilan ketika tombol open web dijalankan dan mengeksekusi baris program. Menampilkan laman website dari Tokopedia bagian jilbab muslim yang sesuai dengan URL dari program source code-nya. Pengujian implementasi web scraping. Untuk pengambilan data pada situs marketplace dilakukan pada fitur-fitur dalam aplikasi menggunakan metode black box yang akan memeriksa apakah aplikasi yang dibangun berjalan dengan benar sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Data pengujian dipilih berdasarkan spesifikasi masalah tanpa memperhatikan detail internal dari program.
Hasil pengujiannya terlihat pada tabel 2. Jenis pengujiannya yang pertama menjalankan open browser dan menampilkan halaman website yang sesuai dengan URL. Hasil yang diharapkan, aplikasi mampu menjalankan program lain, yaitu mengaktifkan Google Chrome dan membuka laman URL dalam waktu singkat. Nah, ini jenis pengujiannya berhasil. Yang kedua, menekan tombol web scraping dan menampilkan hasil scraping. Hasil yang diharapkan adalah aplikasi mampu menampilkan hasil dari web scraping dalam waktu singkat. Keterangannya berhasil. Yang ketiga, pengujiannya adalah aplikasi mampu melakukan scraping website dalam satu program aplikasi yang sama. Nah, satu aplikasi belum mampu menjalankan web scraping dari kedua toko. Jadi, kita harus membuat aplikasi web scraping yang berbeda-beda untuk Bukalapak dan Tokopedia. Jadi keterangannya belum berhasil. Nah, berdasarkan tabel hasil pengujian sistem di atas, persentase tingkat efektivitas dari aplikasi web scraping ini sebesar 66%, 66,67%. Sedangkan tingkat kegagalannya sebesar 33,34%. Berikut adalah grafik pengujiannya dari efektivitas aplikasi web scraping menggunakan ISO 9126. Bab 4, kesimpulan. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis dan pengujian terhadap efektivitas aplikasi web scraping untuk pengambilan data pada situs marketplace menggunakan standar ISO 9126 didapatkan hasil tujuan penelitian yang tercapai sesuai kebutuhan pengguna atau user, yaitu pengambilan data atau web scraping yang dilakukan marketplace berhasil dilakukan dan dapat menyajikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Didapatkan persentase hasil keberhasilan pengujian efektivitas sebesar 66,67%, sedangkan tingkat kegagalannya sebesar 33,34%. Untuk sarannya, adapun hal yang perlu ditambahkan dalam pengembangan implementasi web scraping pada situs marketplace ini adalah sistem dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan parameter ulasan produk atau review dari pembeli dan range harga yang dapat disesuaikan. Selain itu, aplikasi kedepannya juga mampu melakukan web scraping dalam satu aplikasi yang sama dengan tujuan website yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.